Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Petugas Kehewanan Padang Pariaman beri label hewan kurban yang dinyatakan sehat. 3 bocah laki-laki di Padang Panjang. Di dalam satu. Satres Narkoba Polres Pesisir Selatan menangkap 2 tersangka pengedar narkoba. Keduanya ditangkap di 2 lokasi di Kecamatan Sutera. Polisi pertama kali menangkap Fauzi saat akan bertransaksi di Kampung Air Terjun, Nagari Tarata sekitar pukul 9 malam. Kemudian polisi menggeledah rumahnya dan menemukan 10 paket kecil dan 3 paket sedang ganja kering. Paket siap edar tersebut ditemukan di lantai dan di bawah kasur tempat tidurnya. Berdasarkan keterangan Fauzi, polisi kemudian menciduk 1 tersangka lainnya yang bernama Reza. Polisi berpura-pura menghubungi Reza dan menyepakati untuk melakukan transaksi di Kampung Tanjung Alai, Nagari Koto Tarata. Tanpa basa-basi, polisi pun meringkus tersangka kedua ini dan menemukan barang bukti 25 paket kecil ganja kering yang disimpannya di semak-semak. Satres Narkoba Polres Pesisir Selatan berhasil mengamankan 2 orang tersangka pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Kejadiannya berawal dari informasi yang diterima oleh tim Satres Narkoba Polres Pesisir Selatan bahwasanya di Nagari Tarata, Kecamatan Sutera, sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Kedua tersangka kini masih dalam pemeriksaan polisi untuk dilakukan pengembangan. Polisi masih mengejar bandar besar yang menyuplai barang haram itu kepada kedua tersangka. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Berbekal bujuk rayu mampu menggandakan emas, seorang pria yang sehari-harinya bertani memperdaya seorang nenek. Dari aksi tipu-tipu tersebut, tersangka mengambil perhiasan korban seharga belasan juta rupiah. Untuk melancarkan aksinya, tersangka yang bernama Mary melakukan ritual di sebuah kamar rumah korban dari Anis di Jorong Kayu Tanam, Kabupaten 50 Kota. Untuk meyakinkan korban, tersangka membawa kain kafan, kembang, serta emas palsu. Barang-barang itu disebutnya mampu memanggil harta karun. Tersangka meminta perhiasan berupa emas agar ritual penarikan harta karun bisa berjalan dengan lancar. Penipuan terungkap setelah korban menjual emas palsu ke toko perhiasan di Kota Payakumbuh. Pedagang mengatakan emas yang diberikan tersangka pada sang nenek ternyata emas palsu atau imitasi. Kita amankan dalam kasus penipuan dengan modus dengan ritual penarikan barang-barang peninggalan. Jadi korban yang dirugikannya sebanyak uang 17 juta dan korban berumur 64 tahun seorang perempuan. Jadi emas yang dijanjikan si pelaku itu dibelinya di pasar Payakumbuh berupa emas tasi yang disapu emas. Dengan terungkapnya ini korban baru 1 orang dan si tersangka sendiri merupakan residivis yang dengan kasus yang sama. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Payakumbuh. Petugas ingin menggali lebih dalam keterangan pelaku dan kemungkinan adanya korban dan modus penipuan lainnya. Sri Luis melaporkan dari Payakumbuh. Setelah menerima laporan warga, Satuan Reskrim Polres Padang Panjang mencari SR, pria Parubaya yang diduga sebagai pelaku pencabulan bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Saat ditangkap,
Bapak 3 anak ini menyanggah telah melakukan perbuatan cabul. Namun karena ada bukti dan pengakuan korban, akhirnya tersangka pasrah dan digiring ke Mapolres Padang Panjang untuk menjalani pemeriksaan. Saat diperiksa petugas, SR mengakui perbuatannya. Hasratnya mencabuli anak-anak timbul karena sudah lama bercerai dengan istri. Selain itu, anak-anak kerap bermain di rumahnya, sehingga kesempatannya semakin mudah. Anak-anak yang menjadi korban semuanya adalah laki-laki. Perbuatan itu sudah dilakukan tersangka sejak pertengahan tahun 2022. Agar tidak terbongkar, korban kerap diiming-imingi bermain PlayStation di rumahnya atau diberi uang jajan. Selain sebagai mengajari anak-anak ini ngaji, kemudian pelaku juga merayu anak-anak agar bermain PS di rumah pelaku. Kemudian selain itu, pelaku juga merayu anak-anak korban untuk dibelikan makanan dan handphone. Kini tersangka masih diperiksa di Mapolres Padang Panjang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sri Luis melaporkan dari Padang Panjang. Ada yang pernah mendengar sajian kuliner bernama Mikel? Atau ada yang sudah pernah mencobanya? Bagi yang belum tahu, Mikel atau singkatan dari mie kelapa adalah makanan yang disajikan di dalam batok kelapa. Ada yang penasaran? Kira-kira seperti apa ya rasanya? Makanan unik ini berada di Jorong Pasaman Baru, Kecamatan Pasaman. Agar unik dan digemari pengunjung, Ririn, si pemilik usaha, membuat rasa yang berbeda. Ia berinovasi membuat mie kelapa. Ternyata menu baru Mikel disukai warga di Pasaman Barat. Idenya salah satu awalnya ketika saya itu coba cari-cari varian tambah menu di es durian, kita melihat salah satu menu yang cukup unik, yaitu mie yang ditaruh dalam kelapa. Kebetulan kita punya stok kelapa yang cukup banyak, dan itu setiap harinya terbuang begitu saja setelah digunakan untuk es durian. Akhirnya kita muncul ide bagaimana kelapa ini bisa berguna dan membuat penyajiannya berbeda dari mie rebus biasa lainnya, sehingga muncullah inovasi membuat mie rebus di dalam kelapa yang disebut dengan Mikel. Sambil menunggu pesanan datang, yuk kita intip proses pembuatan Mikel. Sebutir kelapa muda dibuka dan diambil airnya. Lalu air kelapa muda tadi dicampur dengan kuah bumbu racikan sendiri di dalam panci. Mie dimasukkan ke dalam kelapa, lalu dimasukkan telur ayam dan parutan kelapa muda serta aneka rempah. Lalu dimasukkan kuah secukupnya, diberi topping, dan tada! Kalau untuk Mikel ini sebelumnya kita belum pernah coba. Namun dengan informasi yang beredar viralnya Mikel ini di sini, akhirnya kita coba hari ini, dan ya sesuai dengan viral ini, enak dan gurih. Suatu perpaduan yang sempurna untuk menikmati sajian dalam satu tempat yang sama. Untuk harga, jangan cemas. Harga makanan dan minuman di sini aman untuk kantong kita. Seperti untuk makanan berkisar Rp15.000 hingga Rp48.000. Sedangkan minumannya dari Rp10.000 hingga Rp15.000. Pemirsa, Mikel ini selain penyajian yang unik dan rasa yang sangat nikmat dan pedas, ternyata air kelapa berkhasiat menetralisir racun dalam tubuh. Sabar dulu dari Kabupaten Pasaman Barat melaporkan.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.